Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami. Berikan kami damai dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 ayat 10. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, dia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Demikian Kejadian 29 ayat 10. Tema renungan kita, pintar menempatkan diri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengalami kekecewaan dan kegagalan oleh karena tidak pintar menempatkan diri, tidak bisa membangun komunikasi dan relasi dengan orang lain. Sebaliknya, banyak orang yang berhasil oleh karena pintar bergaul dan mampu menempatkan diri dengan baik dimanapun dia berada. Kita mau belajar dari kisah kehidupan Yakub ketika dia meninggalkan kampung halamannya dan menjadi perantau di negeri pamannya yang bernama Laban. Bagaimana Yakub menempatkan diri? Pertama, dia menempatkan diri sebagai seorang tamu yang baik. Dalam pasal sebelumnya, yakni Kejadian 28, disebutkan bahwa Yakub menjadi pelarian atau pendatang di Mesopotamia. Dalam Kejadian 29 ayat 1 diperjelas lagi di sana bahwa ia pergi ke negeri Bani Timur. Ketika dia sampai di sana, dia bertemu dengan Rahel yang sedang menggembalakan kambing dombanya dan hendak memberinya minum dari air sumur. Dia menyambut Rahel dengan sukacita dan membantunya memberi minum kambing domba dari sumur itu. Dan setelah itu Rahel menceritakan kedatangan Yakub kepada Laban ayahnya. Dia pun disambut sebagai tamu dan mendapat pelayanan yang baik selama 1 bulan. Bulan itu tentu menjadi tanda kutip surga bagi Yakub karena dia mendapat sambutan yang begitu hangat. Itu yang pertama, dia menempatkan diri sebagai tamu yang baik. Yang kedua, menempatkan diri sebagai seorang pekerja. Hamba Abraham yang setia mencarikan seorang istri untuk Ishak. Kita balik sedikit ke belakang tentang kisah Ishak ya. Tetapi kini Yakub harus menemukan istrinya sendiri. Yakub tidaklah kaya seperti Ishak ketika ia mendapatkan istrinya. Kejadian pasal 24. Sehingga ia harus bekerja pada pamannya untuk memperoleh perempuan yang dicintainya. Sekarang dia bukanlah tamu yang dilayani, tetapi dia menjadi seorang pekerja yang harus melayani. Namun cinta meringankan beban kerja yang berdurasi lumayan panjang, 7 tahun, dan membuat waktu berlalu begitu cepat karena memang ada perasaan cinta kasih di dalam hatinya. Yakub yang licik sekarang menemukan tandingannya di dalam diri Laban pamannya dan segera menuai apa yang pernah ditaburnya. Yakub telah menipu ayahnya dan sekarang dia ditipu oleh mertuanya. Dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya. Jadi semuanya membutuhkan 14 tahun dia harus bekerja. Akan tetapi sekalipun demikian, dia tetap dapat menyelesaikan semua kontrak kerjanya dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menempatkan diri sebagai seorang ayah. Akhir dari Kejadian pasal 29, ketika kita membaca keseluruhan pasal 29, di sana diceritakan bahwa Yakub pun menikah dengan Lea dan Rahel adiknya setelah dia berjuang menjalani semua proses yang panjang itu. Dari pernikahannya dia memperoleh anak-anak yang Tuhan karuniakan. Pertambahan anggota keluarga merupakan penggenapan janji Tuhan bagi rencana keselamatan. Sebab Tuhan akan memakai bangsa Israel yang adalah keturunan Yakub
menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tuhan memegang kendali dan mempunyai tujuan khusus bagi setiap anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, setiap kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah pendatang, kita adalah tamu di dunia ini. Tetapi sekaligus kita adalah pekerja, kita adalah hamba yang harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan kita. Mari kita menempatkan diri secara baik dan bijak dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita dapat menjadi berkat. Tuhan memakai kita menjadi alat misinya dimanapun kita berada untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi pembawa damai, sehingga kehadiran kami menyukakan banyak orang dan terlebih menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.